pemirsa, kalau Anda nemu yang beginian di jalan, jangan dibuang dulu. Bawa ke Jakarta Gem Center, karena siapa tahu ini ternyata bisa dibuat batu, ya kan? Satu bongkah kayak begini bisa dibuat 5 sampai 6 batu, dan biasanya dijual 300 sampai 500 ribu. Nah, ini pemirsa, jadi kalau kolektor batu itu biasanya nggak cuma ngumpulin batu yang udah jadi aja ya. Iya. Kebetulan saya punya temen nih, juragan batu di sini. Tapi saya suka bingung loh mas, ini saya pernah ngumpulin kayak begini nih ya. Katanya kan Sungai Dareh, nggak taunya pecahan tegel. Gimana dong? Kan mirip-mirip, nggak ada bedanya ya. Gimana coba bedainnya? Bedain batu sama yang ini, yang asli. Nah, Kalau batu yang asli kan pasti ada seratnya, Mbak. pasti ada seratnya, coba ditunjukin ya. Oh jadi begini nih. Oh. Ya, ini namanya tempat Gerinda Batu ya, jangan salah sama partai. Jadi orang kalau misalnya udah beli bongkahan, itu biasanya di mall, ya kan, alias dipotong-potong. Habis itu baru dibentuk, ya, dan kemudian dipoles. Nah, di tempat ini nih biasanya. Katakan padaku, hai tukang batu. Pak Sule, Ya, ini gimana caranya menggosok batu nih Pak? ini kan habis tadi digosok nih kan, udah diamplas, baru dikasih bubuk enten, udah dikasih bubuk enten baru di bambu. Oh, Rata kalau jenis batu anggik semua pakai bambu. semuanya harus pakai bambu. Iya, Kenapa betul. tuh Pak? Soalnya kalau istilahnya pakai bubuk cuman pakai bubuk, menggilapnya ngambang. Lagian kalau pemain yang udah lama, udah yang tahu biasa main batu, nggak mau poles pakai bubuk, semua harus pakai bambu. Oh gitu. Bambunya sendiri ada namanya nggak nih? Ini bambunya bambu hutan ini yang biasa buat dipakai lemeng itu bambunya. Bambunya bambu hutan, ini Iya. nggak bisa buat Iya, pakai halusin jepang kue aja. gitu, adonan gitu nggak bisa? Nggak bisa, ini khusus ini. Wah, rupa-rupanya bukan hanya guru, dokter, apoteker yang harus tersertifikasi. Batu juga harus tersertifikasi pemirsa. Makanya di lantai 2 Jakarta Gem Center ini ada tempat-tempat pengujian batu. Luar biasa kan? Salah satunya adalah Tasbih Scientific Gemological Laboratory. Honest and trustworthy. Nah, seberapa honest and trustworthy-nya? Kita masuk aja ke dalam yuk. Ngantrinya panjang banget kayak ngantri dokter. Ini dokter batunya nih. Habib, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Habib? Baik, alhamdulillah. Ya, ini namanya Habib Yani ya, pemirsa ya. Kebetulan kalau misalnya kita mau nguji batu, di sini tempatnya di Tasbih Scientific Gemological Laboratory. Nah, ini apa aja sih yang diidentifikasi di sini, Bib? Ini kan sertifikat batu ya. Ini kan sertifikat untuk batu akik. Ya. Ini batu ini kan dari 0 sampai 9 gitu. Ini dalamnya ada kayak beginian nih, Bib. Iya, ini karena dia karena teknik pengatingan, penggosokan. Oh, iya. Nah, jadi dia dapat angka 0, angka 1 ini natural. Oh. Dan kebanyakan ini kan batu banyak yang dibikin gitu. Iya. Digambar ataupun dibikin lukisan di dalamnya. Nah, itu. Nah, jadi makanya orang ini minta kita sertifikasi. Oh, gitu. Bahwasanya Jadi ini supaya- asli apa enggak gitu. Jadi supaya pemiliknya itu punya keyakinan gitu ya kalau batunya itu asli. Iya. Ya, terus abis itu apa lagi nih yang dicantumkan di sini? Tentang bentuknya, ini nama batunya nih yang di bawah. Quartz, Natural Tricolor Chalcedony Quartz. numeric set. Numeric Ya? set. Nah, ya kan? Nah, ini di sini tentang bentuknya, oval kayak buson, ini warnanya, ini ukurannya. Ini kok bisa semuanya urut kayak gini? Memang orangnya punya satu set atau gimana itu? Ini dia gosok mbak. Memang batunya itu sudah ada retakan. Ini biasa sebenarnya meretakan. Retakan itu membentuk huruf 0. Nah itu di sampingnya dipotong gitu. Nah yang ini ada retakan merupai angka 1. Oh, Nah, gitu. dia gosok angka 1-nya dan seterusnya begitu. Jadi dia memang koleksi nih ya?
Itu diambil dari bahan alam. Dari satu bongkahan itu? Iya, dan tapi nggak satu bongkahan, ini mungkin aja Beberapa bongkahan. beberapa bongkahan gitu. Oke. Terus ada lagi nggak yang unik-unik nih? Ini Beb? seperti ini ya, ini gambar macan lah. Buset, ini ya bisa gambar macan kayak gini, Beb. Ya, Ini padahal kan sebenarnya batu akik, terus batu bacan, semuanya ini kan dari mama ya, Beb ya? ya semuanya batu ya dari mama, kalau Iya nggak kan? ada batu ya. nggak ada gula. Nah terus kan kebentuk jadi macam-macam lah ya, jadi kuarsa, jadi Ya, misalnya itu- sedimen dan sebagainya. Ini impurities-nya sebenarnya ya? Ya betul, inclusion. Inclusion Nah, ini kan istilahnya. karena ini batunya kan, ini kan kita sebut natural multicolor chalcedony. Itu jenis kuarsa. Nah, dan ini jenis familinya nih dalam kuarsa. Dan batu yang seperti ini kita sebut chalcedony. Oh, Chalcedony itu ya silikon oksida gitu. Silikon oxide itu sebenarnya murninya itu warna putih tanpa warna. oh gitu, kayak Bening, ini, kayak ini kali ya? Kalau ini kan masih saya juga berwarna. punya nih. Ini ada gambarnya loh, Beb. Iya. Ini gambar tembok nih, Beb. Enggak, tapi ini kan masih berwarna. Dia Oh warnanya gitu. grey. Oh iya iya Nah, iya. sebenarnya dia kalau yang murni silikon oxide itu warnanya bening kayak kaca. Oh gitu. Ini sebenarnya namanya apa sih, Beb? Ini chalcedony jenisnya. Chalcedony juga ya, hampir sama ini, cuma polos. Ya, polos, dan ini dia nembus sebagian. Dan kalau dia nggak nembus kita sebut dia jasper. Oke, Bahan oke. dasarnya tetap sama. Contohnya seperti ruby dengan safir. Itu sama-sama ini korundum. Korundum itu aluminium oxide. Nah, bahannya sama karena warnanya beda disebut, jadi namanya beda. Belum. Oke, oke. Enggak, jadi yang satu yang merah itu disebut ruby, kalau yang biru disebut safir, dan warna-warna lain itu safir. Oh Dan iya. ada satu warna lagi yang spesial itu namanya paparaca. Nah, itu warnanya pinkish orange, dan itu lain lagi kelasnya. Jadi terbagi 3 tuh korundum sekarang. Oke. Nah, Beb, ini kan banyak banget ya orang-orang yang suka batu, tapi suka ketipu juga, Beb. Nah, tips untuk memilih batu yang asli itu seperti apa, Beb? Milih batu yang asli Dan ya, bagus maksudnya. ya kita harus pergi ke tempat yang kita percaya gitu, nomor satu. Karena trust itu nggak ada duanya gitu loh. Honest and trustworthy ya. Nah, itu dia. Dan keduanya kalau kita masih, walaupun kita trust, kan nggak ada salahnya kita cek ke laboratorium gitu. Itulah sebabnya kita perlu adanya lab. Oke. Nah, Kemudian apa nih, dari ciri-ciri fisiknya kayak gimana nih, Beb? ciri-ciri fisik zaman sekarang sulit, Mbak. Sekarang masalahnya batu sintetik sudah canggih gitu loh. Gitu, bahkan Kalau sekarang sintetik diamond bagaimana caranya kita lihat? nggak bisa dibedain ya? Tanpa lab nggak bisa. Oh, kalau di lab bisa diuji apanya nih yang bisa bikin itu beda? Dia kadang-kadang, Mbak, seperti sintetik diamond itu benar-benar berat jenis sama, semua kekerasan sama. Jadi kadang yang membedakan itu inclusionnya aja gitu loh. Jadi pengotornya itu. Strukturnya tuh beda kan. Kadang-kadang kalau batu kan ada struktur. Nah, di dalam berlian itu ada struktur. Nah, struktur yang sintetik dengan yang natural masih bisa dibedain Tapi dengan lab. dengan alat Ya. dengan alat yang harus yang lumayan lah gitu. Oke, Dengan makasih ya, alat Beb, kalau gitu. Dengan alat sederhana tuh nggak mungkin gitu loh. Iya deh, Beb. Kalau gitu nanti kita nguji batu lagi sini ya, Beb ya. Oke, terima Makasih banyak, Kak Ya, Beb. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berakhir sudah jalan-jalan kita di Pasar Rawa Bening alias pasar yang tadinya ini disebut juga Pasar Rawa Bangke gitu ya di tahun 80-an. Dan Anda mau tahu nggak saya dapat apa aja di sini? Tanah. Tuh kan bagus-bagus kan. Makanya kalau Anda kolektor batu, pengen cari batu yang bagus-bagus, entah itu bacan, safir, ruby, semuanya ada di Jakarta Gem Center alias Pasar Rawa Bening Jatinegara Jakarta Timur ini. Akhirnya saya Dias Kaslina pamit dari The Belusukan. Jangan lupa besok kita jalan-jalan lagi ya, pekan depan tapi. Dah.